Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rahmat Sukrila dari SK1 dengan NIM 102200012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode pada penelitian yang berjudul pengembangan sistem pemantauan respirasi dan heart rate pada smart halter. Yang pertama, berikut ada arsitektur sistem keseluruhan. Dilihat di sini dilingkari warna merah, itu bagian penelitian yang saya sekarang tekuni mengenai IoT node halter, dan ini merupakan diagram blok sistem smart halter. Dari pertama power supply yaitu 1 menggunakan baterai lithium polimer 3,7 volt dengan 2000 mAh, terus ke input sensor, setelah itu diproses oleh microcontroller dan masuk ke database dan ditampilkan pada website. Lalu apa itu metode yang saya masukkan ke dalam penelitian saya? Yang pertama yaitu, atau yang saat ini dilakukan, yaitu menggunakan metode Kalman filter, yang dimana Kalman filter ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebuah parameter atau state dalam suatu waktu tertentu, yang dimana variabel waktu di sini merupakan sebuah variabel yang diskrit, yakni jarak antara satu titik waktu dengan titik yang lainnya adalah konstan, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu pada setiap satuan waktu terdapat beberapa state yang nilainya akan diestimasi. State sendiri merupakan kumpulan variabel-variabel yang menentukan kondisi dari sistem yang diukur dalam suatu waktu tertentu. Sebagai contoh, misal jika kita ingin mengestimasi ketinggian dari sebuah air dalam sebuah bak berbentuk persegi, misalkan panjang dalam waktu tertentu, kita bisa membuat sebuah state S yang isinya merupakan kumpulan dari ketinggian air pada keempat titik sudut bak tersebut. Lalu mengestimasi ketinggian air bak dengan rata-rata dari keempat nilai pada state yang daripada nilai state-nya tersebut, pada setiap waktu kita dapat mengukur nilai state ini secara langsung, dan hasil pengukurannya tersebut disebut sebagai measured value. Nah, di dalam Kalman filter juga itu digunakan sebuah asumsi, yakni data pengukuran adalah distribusi Gaussian, sehingga noise yang dapat diasumsikan sebagai Gaussian noise itu, algoritma ini biasanya digunakan untuk memodelkan sebuah sistem yang dinamis dan linear, atau linear dynamic system, yakni sebuah sistem yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yang dimana X dengan dot di atas itu merupakan turunan X terhadap waktu, dan X sendiri merupakan sebuah vektor yang menyimpan nilai-nilai parameter pada waktu tertentu, sehingga dapat dianggap sebagai state. Dan A ini merupakan sebuah metrik konstan yang bergantung pada sistem, atau karena A konstan maka sistemnya merupakan sistem linear gitu. Contoh paling sederhana dari sistem seperti ini adalah trajektori, atau sebuah benda yang jatuh bebas atau free fall dengan state-nya dapat berupa ketinggian, posisi, atau kecepatan benda gitu. Seperti itu. Namun secara umum proses pada Kalman filter ini memakai konsep pemrograman dinamis serta rekursif, yang jika digabung serupa dengan back propagation, terdapat beberapa tahapan utama dalam algoritma Kalman filter. Yang pertama itu prediction. Prediction pada tahap ini dilakukan estimasi nilai state
pada waktu berikutnya. Lalu yang kedua itu adalah filtering, yang dimana pada tahap ini itu nilai dari state saat ini, yaitu saat T sama dengan K, diprediksi berdasarkan nilai estimasi yang diperoleh dari data-data sebelumnya. Misalnya saat T sama dengan K 1 dan K 2 dan seterusnya sampai. Tentu saja kondisi awal T sama dengan 0 merupakan sebuah kasus khusus karena merupakan titik awal pengambilan data sehingga datanya diperoleh dari observasi ataupun sampai dengan tambah dengan diasumsi-asumsi lain gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu smoothing atau penghalusan gitu. Pada tahap ini tuh nilai state di masa lalu ditaksir ulang berdasarkan data observasi saat ini. Hal ini sesuai dengan namanya gitu, bertujuan untuk memperhalus nilai prediksi sehingga meminimalisir noise dari hasil prediksi. Misal bisa kita lihat pada gambaran di bawah ini, rumus di bawah ini. Dalam hal ini variabel X K sama dengan yang merupakan estimasi nilai state pada waktu K, variabel Z dalam kurung K ini yaitu merupakan measure value pada waktu K dan K dalam kurung K merupakan nilai dari koefisien Kalman gain. Nah, itu. Nilai koefisien inilah yang perlu dihitung agar XK dapat mengestimasi nilai state lebih baik daripada ZK karena ZK ini sudah baik jika kita mungkin tidak perlu lagi melakukan estimasi lebih lanjut gitu. Estimasi ini juga dilakukan karena perhitungan ZK melibatkan ketidakpastian atau noise gitu. Dan pada algoritma ini diasumsikan distribusi nilai dari data Z mengikuti distribusi Gaussian. Nah, selain itu ada pada Kalman filter itu ada ya flow algoritma Kalman filter atau disebut juga sebagai prediktor korektor algoritma. Hal ini dapat dilihat sesuai ilustrasi berikut. Dari measure and update atau correct, lalu kembali ke theme update atau prediksi, lalu mulai lagi ke measure correct lagi. Yang dimana step prediction dilakukan untuk menghitung estimasi nilai state pada waktu berikutnya, sedangkan step correction atau correct ini yaitu dilakukan untuk melakukan smoothing serta mencari nilai optimal dari Kalman gain dengan menggunakan measured value pada saat itu. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.